Ya, perkenalkan saya Fauzan. Saya di sini SEO Lead dari Essential Agency. Nah, di sini kita akan membahas mengenai SEO versus AI. Jadi AI mengganti SEO, masa sih? Ya, jadi kurang lebih kan topiknya masih hangat ya untuk saat ini. Jadi kita akan bahas tuntas semuanya di sini. Untuk teman-teman, kita mungkin ada sedikit uh, uh, peraturan yang mungkin di sini yang mungkin silakan teman-teman silakan gunakan nama lengkap, kemudian juga uh, mematikan ya untuk mode mute-nya sementara waktu. Nanti silakan juga bertanya pada saat sesi tanya jawab. Oke, mungkin itu aja perkenalan dari kita. Ya, mungkin bisa langsung dibuka ya caranya oleh Mas Putra mempresentasikan mengenai pendapatnya. Silakan Pak Putra. Baik, makasih Mas Ojan atas kesempatannya. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Putra dari Essentials ya. Yang kali ini akan ngebahas tentang topik yang cukup menarik gitu ya teman-teman ya. Di sini kita akan ngebahas topik tentang apakah AI ini bakal ngegantiin SEO nggak sih ke depannya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah cukup tahu gitu ya SEO itu apa dan kemudian AI itu apa. Di sini kita akan bahas secara mendalam gitu ya terkait dengan apakah AI ini masih relevan, SEO ini masih relevan nggak di era AI ini, kayak gitu. Mungkin tadi udah ada yang perkenalan juga ya, ada yang dari uh, digital marketing gitu ya, dan ada juga yang karyawan BUMN gitu kayak Mas Iskandar itu. Terima kasih banyak ya yang sudah hadir. Semoga kita bisa dapat pembelajaran yang bermanfaat ya di sore hari ini. Mungkin kita langsung masuk aja ke materinya. Uh, di sini kita akan ngebahas apakah AI ini akan menggantikan SEO ke depannya atau enggak gitu ya. Sebelum itu saya mau menjabarkan dulu mungkin ya tren digital di Indonesia gitu ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri, untuk tren dan perilaku konsumennya itu biasanya bisa kita tinjau dari 3 hal ini ya. Jadi yang pertama itu kita ada di tren atau era digital, kemudian ada di era konten, dan juga ada di era AI. Nah, era digital ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana konsumen itu ketika mencari suatu produk atau jasa itu sudah berkurang gitu ya perilakunya untuk melakukan pencarian secara offline. Jadi mulai beralih ke arah online. Nah, jadi era digital itu adalah era di mana konsumen itu mencari produk atau jasa melalui Google atau media sosial ya. Jadi secara online gitu. Jadi sudah mulai beralih ke arah sana. Nah, karena itu, maka brand itu biasanya berlomba-lomba gitu ya teman-teman untuk bisa menduduki posisi teratas di hasil pencarian. Kenapa seperti itu? Karena ketika konsumen itu mencari produk atau brand atau jasa kita melalui Google atau media sosial, kemudian mereka menemukan brand atau produk kita, itu kemungkinan besar mereka akan menggunakan atau membeli produk atau jasa kita. Jadi hal itulah yang membuat brand itu berlomba-lomba gitu ya untuk bisa menduduki posisi teratas di hasil pencarian, baik itu di Google ataupun di media sosial kayak gitu. Selain itu, kita juga ada di era konten ya teman-teman. Jadi konten itu memang jadi konsumen itu memang semakin selektif ya teman-teman. Jadi biasanya kalau mau beli produk atau memakai jasa itu biasanya mereka melihat ulasannya dulu gitu kan, melihat video tentang fitur-fitur terlebih dahulu, kemudian melihat rekomendasi pribadi. Rekomendasi pribadi itu misalkan ada orang yang sudah memakai jasa atau produk itu, kemudian dia lihat gitu ya, apakah mereka puas ketika memakainya atau tidak. Lebih ke arah sana. Jadi memang di sini konten itu menjadi sangat penting ya di era sekarang ini. Kemudian selain itu konten itu juga menjadi kunci yang menarik banget ini untuk menjadi kunci untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan dari produk atau jasa kita. Jadi kalau kita mau memasarkan produk atau jasa kita, itu pasti kita pasarkan melalui konten ya teman-teman ya. Nah, konten ini akan menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen agar bisa mau memakai produk atau membeli jasa kita. Selain itu kita juga ada di era AI ini teman-teman. Era AI ini artinya kurang lebih mirip-mirip ya dengan era digital. Cuman di sini tools yang dipakai adalah AI. Jadi konsumen itu mulai mencari informasinya melalui AI tools seperti ChatGPT, Perplexity ataupun SG. SG itu AI overview ya, yang seperti yang kalian pernah
lihat juga ya di Google seperti itu. Kemudian AI itu juga turut menentukan informasi dan juga brand yang muncul di hadapan pengguna. Jadi ketika user atau konsumen itu mencari produk atau jasa itu lewat AI, maka AI itulah yang nanti akan menentukan brand mana yang akan muncul di platform mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum itu kita perlu memahami dulu ya AI itu apa dan belajarnya dari mana gitu ya. Sebenarnya AI itu kan kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan manusia ya, seperti berpikir, kemudian seperti memecahkan masalah atau membuat keputusan. Nah, mereka itu mendapatkan kecerdasannya gitu ya, dalam tanda kutip, itu dari mana? Atau belajarnya itu AI dari mana? Nah, AI itu belajarnya dari data, teman-teman. Nah, data itu berasal dari manakah sebenarnya? Nah, data itu banyak sekali ya sumbernya. Akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini membahas tentang AI itu bekerja sebenarnya secara otomatis nih teman-teman. Tapi kecerdasannya itu bersumber dari data. Jadi mereka itu belajar dari data sehingga mereka bisa melakukan atau memiliki kecerdasan atau memiliki kemampuan yang sama seperti manusia. Nah, datanya itu dari mana gitu kan ya? Jadi cara kerja AI itu sebenarnya menganalisis data dan mengidentifikasi pola kan ya. Jadi data itu dianalisis kemudian mengidentifikasi pola sehingga mereka bisa menghasilkan keputusan atau rekomendasi untuk konsumen. Jadi AI itu menganalisis data, kemudian datanya itu nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan keputusan atau rekomendasi. Nah, datanya itu biasanya berasal dari berbagai banyak sumber ya. Salah satunya berasal dari web. Jadi data itu bisa diambil juga dari web nih teman-teman. Jadi web yaitu nanti akan menjadi sumber data untuk AI belajar. Kemudian dari datanya itu, dari hasil belajar itu nanti bisa membuat AI itu menghasilkan keputusan atau rekomendasi untuk si user. Nah, salah satu caranya supaya konten kita bisa dibuat jadikan bahan belajar gitu ya oleh AI itu adalah dengan membuat konten kita terlihat dari membuat konten kita bisa dilihat oleh AI. Jadi AI itu nanti akan mencari data-data yang berasal dari web dan mempelajari informasi tersebut sebagai bahan belajar mereka. Jadi kita harus make sure isi konten kita yang ada di web itu bisa terlihat oleh AI. Kurang lebih untuk siklusnya sendiri kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dari website itu nanti akan ada datanya itu nanti akan di crawl dan kemudian crawling hasil data crawling ini nanti akan dijadikan bahan belajar oleh AI seperti itu. Kemudian bagaimana agar AI dan juga Google ya, yaitu search engine kita bisa menemukan brand atau produk kita. Jadi website kita itu harus SEO ready dulu nih teman-teman. Jadi SEO ready ini bisa membuat website kita itu ditemukan oleh AI dan juga Google. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan, ya mungkin bisa di mute dulu ya, Mas Ozan. Halo, Sota. Boleh Mas di Ingat mute itu dulu, ya, Mas. sudah, udah. Ya, silakan Mas. Ya. Ya, terima kasih ya. Mas Iskandar di mute dulu ya, mohon maaf. Saya lanjutin dulu, mungkin untuk AI dan gimana caranya sih agar AI dan Google itu bisa menemukan brand atau produk kita gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah website kita tuh harus SEO ready nih teman-teman. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika membahas tentang SEO ready itu adalah proses crawling. Jadi kita harus make sure website kita itu harus bisa di-crawl oleh AI ataupun mesin pencari. Jadi ibaratnya kalau AI atau mesin pencari itu ingin mengetahui gitu ya informasi yang ada dalam website kita, kita harus memastikan bahwa website kita itu bisa di-crawl oleh AI ataupun mesin pencari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar AI atau mesin pencari ini bisa membaca dan memahami konten yang ada dalam website kita ya. Kemudian setelah mereka paham gitu dan tahu isinya, mereka bisa mengenali website kita itu tentang apa sih kontennya, isinya tentang apa kayak gitu ya. Ketika mereka tahu atau mereka kenal dengan website kita, kita bisa memberikan sinyal kepada Google bahwa website kita ini membahas tentang satu topik tertentu. Dan hal itu nanti akan disimpan dan diorganisir oleh robot
mesin pencari atau AI yang disebut sebagai proses indexing. Jadi untuk membuat website kita SEO itu yang pertama harus bisa di crawl pertama. Nanti setelah proses crawling itu nanti akan masuk ke proses indexing sehingga website kita itu bisa ditampilkan di pencarian. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sih supaya website itu bisa SEO ready dan bisa ditemukan oleh AI dan mesin pencari? Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Yang pertama itu adalah software web yang jelas. Jadi software web yang jelas itu biasanya kalau kalian menggunakan HTML gitu ya, kalau kalian bikin website itu ngoding misalkan dari awal gitu ya, itu harus diperhatikan software webnya secara jelas. Secara jelas ini artinya arsitekturnya harus logis dan navigasinya itu mudah ya. Jadi ketika user itu masuk ke dalam website kalian, harus pastikan bahwa si user itu tidak bingung kalau mereka ingin menavigasi atau berjalan-jalan di dalam website kalian. Jadi arsitekturnya itu harus logis dan mudah dipahami oleh user. Kemudian kita juga bisa membuat site web. Site web ini simpelnya kayak list halaman apa aja sih yang ada dalam website kita, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir kita juga perlu menambahkan skema markup ya. Ini sebenarnya opsional aja, cuman kalau punya itu akan sangat bagus atau nice to have ya. Jadi skema markup ini seperti data terstruktur yang menampilkan informasi tambahan ya tentang halaman di website kita. Misalkan halaman website kita itu isinya artikel gitu ya, berarti skema markup-nya itu skema markup artikel. Kalau misalkan halamannya itu halaman produk, berarti skema markup-nya skema markup produk gitu ya. Nah, informasi tambahan ini yang akan membuat mesin pencari ataupun AI itu bisa lebih mudah memahami halaman website kita kayak gitu ya. Yang kedua itu adalah konten yang relevan dan berkualitas. Jadi kita harus memastikan juga isi dari website kita atau kontennya itu relevan dan berkualitas. Relevan dan berkualitas itu maksudnya apa? Relevan itu maksudnya bisa menjawab kebutuhan user ya teman-teman. Jadi misalkan user itu mau mencari apa dengan keyword tertentu, kebetulan keyword itu berhubungan dengan bisnis kita, maka halaman di website kita harus bisa menjawab kebutuhan user tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua itu berkualitas. Berkualitas itu simpelnya gini sih teman-teman. Berkualitas itu yang saya pahami adalah informasi yang ada di dalam halaman website kalian itu harus jelas, yang kemudian bisa atau kemudian bermanfaat gitu ya untuk si user. Jadi itu yang dimaksud dengan berkualitas. Ketiga hal itu yang biasanya perlu diperhatikan ya ketika membuat konten. Kemudian ini juga masih berhubungan dengan website, itu berkaitan dengan kecepatan dan juga responsivitas. Jadi website kita itu harus bisa cepat gitu ya menampilkan isi kontennya, atau proses loadingnya itu cepat gitu. Di biasanya itu patokannya sekitar 3 detik ya teman-teman. Jadi kalau 3 detik itu isi kontennya itu belum keluar, biasanya user itu akan bounce atau pindah ke website lain. Kemudian responsivitas ini berkaitan dengan mobile friendly ya. Ini mobile friendly itu simpelnya adalah ketika website kita dibuka melalui handphone itu tampilannya nggak berantakan. Simpelnya seperti itu. Nah, dari ketiga hal itu, disinilah SEO bisa berperan ya membantu web kita untuk bisa terlihat dan juga terindeks serta dipahami oleh mesin pencarian teman-teman. Jadi tanpa SEO itu web kita dalam tanda kutip ya tidak akan terlihat, sehingga AI itu tidak bisa belajar dari data yang ada dalam website kita. Sehingga dengan begitu impact-nya ke depannya mungkin website kita nggak akan bisa muncul juga di AI, karena AI itu nggak bisa masuk ke dalam website kita. Jadi ini perlu diperhatikan ketiga hal ini, seperti itu. Nah, jadi balik lagi dulu mungkin ya ke awal. Jadi apa sih SEO itu? Jadi SEO itu sebenarnya secara simpel adalah strategi dan juga teknik untuk memastikan website kita itu mudah ditemukan nih teman-teman oleh mesin pencari seperti Google atau Microsoft Bing kayak gitu ya, tapi secara organik. Jadi simpelnya kalau SEO itu pemahaman saya adalah ketika orang mencari sesuatu menggunakan keyword yang berkaitan dengan produk atau jasa kita, website kita bisa muncul. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau SEO itu bahkan kalau menurut Google ya, itu sesimpel improving site presence in search. Jadi meningkatkan presence website kita ketika orang mencari yang berhubungan dengan website kita tersebut. Jadi kurang lebih SEO adalah seperti itu, cara agar
website kita itu mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google dan juga user secara organik, teman-teman. Nanti akan kita bahas sedikit ya tentang caranya itu kayak gimana. Mungkin kalau kita bisa pelajari lebih lanjut, SEO itu lebih ke arah sebagai papan penunjuk digital ya. Jadi tanpa SEO itu sebenarnya toko kita itu kayak nggak punya papan penunjuk ya gitu. Ibaratnya kalau orang mencari sesuatu, website kita nggak muncul. Jadi SEO itu membuat atau berfungsi sebagai papan penunjuk digital. Jadi kalau ada orang yang mencari sesuatu yang berhubungan dengan website kita, dengan bisnis kita, itu dengan kalau kita mengimplementasikan SEO, website kita bisa muncul. Sama seperti visibilitas maksimal nih. Visibilitas maksimal itu kurang lebih sama ya. Jadi ibaratnya kalau kita itu memiliki sebuah website yang membahas suatu topik tertentu, ketika orang mencari dengan keyword yang berhubungan dengan bisnis kita atau produk kita, itu dengan kita menerapkan SEO, website kita bisa muncul. Kurang lebih seperti itu. Jadi SEO itu tidak hanya sekedar strategi ya teman-teman ya, tapi juga investasi jangka panjang untuk menarik lalu lintas berkualitas. Lalu lintas itu simpelnya orang yang datang ke website kita ya, untuk menarik lalu lintas berkualitas tanpa bergantung pada iklan yang berbayar. Jadi trafiknya itu organik ya, tanpa perlu bayar. Mungkin kalau kita bahas lebih dalam gitu ya tentang manfaat SEO, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, karena teman-teman ada yang background dari digital marketing juga, kemudian pernah mungkin sedikit banyak dengar tentang SEO, mungkin juga udah tahu ya manfaat tentang SEO itu apa. Jadi SEO itu yang pertama meningkatkan visibilitas ya, jadi membantu merek atau brand kita lebih mudah ditemukan oleh orang-orang yang membutuhkan, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu kita bisa tampil di peringkat organik yang tinggi sehingga menciptakan pesan yang kredibel dan terpercaya di mata pengguna ya. Karena kan orang itu ketika mencari sesuatu di search engine seperti Google, itu kan pasti nggak mencari website yang paling bagus, nggak mencari produk atau layanan yang paling bagus juga kan. Mereka ketika mencari sesuatu di search engine seperti Google, pasti yang dilihat adalah yang posisi paling atas kan ya, yang muncul paling atas. Muncul paling atas itu biasanya yang paling bagus. Karena itu ketika website kita ini menerapkan SEO dan bisa muncul di posisi paling atas, itu bisa membangun kepercayaan dari konsumen, karena konsumen itu pasti menganggap website kita ini website yang paling bagus, kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa menghemat biaya promosi juga nih teman-teman. Jadi traffic dari SEO sendiri ini sifatnya organik ya, atau gratis teman-teman. Jadi bisa sangat mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar, contohnya PPC ya. PPC itu pay per click ya, mungkin belum, kalau teman-teman yang belum familiar. Jadi setiap traffic yang mengklik iklan kita, itu kita harus bayar ke si pengiklannya atau si Google ya, kayak gitu. Jadi dengan PPC ini website kita bisa di posisi paling atas, cuman traffic yang didapat ketika orang ngeklik itu kita harus bayar ke si pengiklannya. Sementara kalau SEO itu juga bisa membuat website kita di posisi paling atas, tapi ketika orang ngeklik itu nggak perlu bayar alias gratis, kurang lebih seperti itu. Kemudian SEO juga bisa menarik pembeli yang siap beli. Jadi SEO itu sebenarnya bisa mentargetkan pengguna dengan niat beli tinggi ya. Kalau di istilah SEO-nya itu intent keyword ya. Jadi intent keyword itu simpelnya adalah maksud si user ketika menggunakan keyword tersebut ya. Nanti kalau kita pelajari lebih dalam, itu mungkin nanti bisa dibagi ya, intent keyword itu menjadi 4 ya. Yang pertama itu informasional, komersial, transaksional, juga navigasional. Kalau yang bisa ditargetkan untuk langsung beli gitu ya, itu adalah intent keyword yang sifatnya transaksional kayak gitu. Jadi SEO itu bukan hanya tentang posisi di hasil pencarian, tapi juga tentang bagaimana menjangkau audiens yang tepat di waktu yang tepat dalam perjalanan pembelian mereka nih teman-teman. Jadi SEO itu mungkin sama ya dengan digital marketing secara umum ya, yaitu bagaimana kita bisa menjangkau audiens yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari produk atau jasa kita. Nah, kita mau bahas dulu nih sedikit ya teman-teman ya, terkait dengan SEO yang dulu dengan SEO yang sekarang. Jadi SEO yang dulu itu hanya sekedar permainan kata kunci ya. Kalau kalian ngikutin SEO dari lama gitu ya, mungkin kalau kalian coba melakukan SEO di tahun 2010 gitu ya, itu gampang banget teman-teman ngelakuin SEO. Kalian cukup spam keyword aja, kalian mau ngerank di keyword apa gitu ya, kalian spam keyword tersebut di halaman website kalian. Nanti website kalian pasti akan ngerank tinggi untuk keyword tersebut ya. Namanya keyword stuffing ya.
Nah, tapi sejak update algoritma Google gitu ya, Google Panda ya, buat lebih spesifiknya, itu hal tersebut sudah nggak bisa lagi ya. Algoritma Google sekarang jadi lebih cerdas, sehingga SEO itu bergeser ya. Jadi dari hanya yang permain kata kunci, jadi menjadi upaya holistik untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Jadi SEO itu nggak hanya sekedar main kata kunci lagi sekarang, tapi lebih bagaimana kita memberikan pengalaman yang terbaik bagi si user yang datang ke website kita. Jadi perbandingan simpelnya dulu itu fokus di kata kunci atau keyword density, kemudian prioritasnya adalah mesin pencarian. Jadi prioritas pada mesin pencarian ini maksudnya konten dalam website kita tuh kadang kalau dibaca tuh suka nggak nyambung gitu ya satu sama lain ya kata-katanya. Tapi secara keyword itu nggak ada masalah bagi mesin pencarian. Nah itu biasanya yang diprioritaskan adalah mesin pencarian. Jadi kontennya itu kadang kalau dibaca suka nggak nyambung kayak gitu. Nah itu yang versi dulu ya. Kita ngomongin yang versi dulu. Jadi kemudian yang dulu itu juga strateginya berbasis kuantitas konten ya teman-teman. Jadi dulu itu bikin aja konten sebanyak-banyaknya, ninggalin jejak digital sebanyak-banyaknya, itu pasti SEO-nya jadi bagus. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu ya, karena sudah ada algoritma Google yang baru. Nah, yang sekarang itu fokusnya lebih di kualitas dan juga pengalaman pengguna ya, atau UI UX. Kemudian prioritasnya juga untuk manusia atau EAT. EAT itu kepanjangan dari experience, expertise, authoritativeness, dan juga trustworthiness ya. Nah, ini intinya adalah bagaimana kita bisa menampilkan konten yang ditulis dari ahli di bidangnya ataupun orang yang menulis itu punya pengetahuan terhadap bidang tersebut. Kemudian konten yang ditulis itu juga harus berasal dari sumber yang terpercaya gitu. Jadi datanya itu nggak boleh salah-salah atau nggak boleh asal-asalan gitu. Jadi harus data dari sumber yang terpercaya, dan kemudian ketika kita baca kontennya itu harus bermanfaat untuk si user. Nah, itu yang dimaksud dengan konten EAT. Jadi prioritas sekarang itu adalah prioritas untuk manusia yang membuat konten dengan cara atau menerapkan EAT seperti itu. Kemudian ada juga yang sekarang itu kita fokusnya strategi kedalaman juga otoritas konten. Jadi dulu itu mungkin kita bisa bikin konten asal-asalan, tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang itu kita harus perhatikan juga strategi kedalaman dan juga otoritas konten, atau istilah SEO-nya itu topical authority ya teman-teman ya. Jadi ketika kita memilih suatu topik atau niche tertentu, kita harus bahas topik tersebut secara mendalam dan menyeluruh supaya memang dilihat user sebagai website yang punya topical authority untuk topik tersebut. Jadi Google itu sekarang, atau AI bahkan, itu sudah semakin cerdas ya teman-teman. Jadi bukan hanya menilai siapa yang paling banyak gitu ya kontennya, tapi juga menilai konten mana yang paling relevan dan juga terpercaya. AI juga ngubah cara Google kerja ya teman-teman ya. Dulu itu kita cuma fokus di ranking aja, tapi sekarang ini udah ada fitur SGE ya, atau Search Generative Experience, atau AI Overview ya mungkin sebutannya ya. Jadi di sini AI Overview itu bisa memberikan jawaban langsung dari hasil pencarian tanpa perlu membuka banyak situs. Jadi dulu itu kita perlu buka beberapa situs kan ya, beberapa situs yang berbeda-beda untuk membandingkan informasi dan menemukan jawaban yang paling pas gitu untuk keyword yang kita pakai. Tapi sekarang nggak perlu, karena sekarang itu ada SGE atau AI Overview yang bisa ngasih jawaban langsung nih di bagian paling atas. Selain itu, dulu itu juga fokus utama strategi SEO-nya adalah peringkat website. Nah, sekarang itu udah nggak bisa gitu. Kita juga harus perhatiin apakah konten kita ini bisa muncul di AI Overview. Nah, kalau untuk yang sekarang, Google itu menampilkan ringkasan hasil AI yang diambil dari berbagai sumber. Jadi, ini AI Overview ya. Jadi, Google itu di bagian paling atas, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, AI Overview itu kayak apa. Jadi, Google itu nanti akan menampilkan rangkuman dari berbagai sumber atau dari berbagai website yang kemudian dia ringkas dan kemudian ditampilkan di bagian paling atas yang disebut sebagai AI Overview. Dan jadi jawaban yang dihasilkan itu lebih kontekstual dan langsung gitu ya. Jadi nggak bertele-tele gitu jawabannya. Kita harus baca dulu isi kontennya semua buat kita dapat jawabannya, tapi sekarang itu bisa langsung dapat jawabannya secara langsung. Selain itu kita juga bisa, selain itu visibilitas konten kita itu juga bergantung banget nih sama AI, karena kalau kita bisa masuk ke AI gitu, AI itu seperti AI Overview ataupun platform LLM kayak ChatGPT, itu visibilitas konten kita juga akan semakin meningkat gitu. Jadi sekarang itu juga perlu diperhatikan bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu tadi kayak gitu.
Jadi strategi SEO itu harus beradaptasi dan bukannya hanya sekedar mengejar posisi pertama nih teman-teman. Jadi kita harus memastikan konten kita itu menjadi sumber yang terpercaya dan bisa dikutip oleh AI. Nah, ini mungkin salah satu brand kami gitu ya, yang sudah kita optimasi secara SEO dan bisa muncul di platform LLM ya, ChatGPT. Nah, di sini untuk promnya sendiri adalah supplier piring melamin Jakarta. Dan di sini salah satu klien kami ini bisa muncul gitu ya di platform LLM ini, yaitu ChatGPT. Nah, ini bisa muncul seperti ini karena kami berhasil menerapkan strategi SEO yang tepat dan bisa membuat brand klien kami itu muncul di AI Tools karena AI ini percaya gitu ya dengan website klien kami sebagai sumber informasi yang terpercaya. Jadi ditampilkan di platform mereka, kurang lebih seperti itu. Nah, caranya gimana gitu ya untuk bisa bertahan di era AI ini atau bisa muncul at least di platform LLM kayak ChatGPT, Gemini, Perplexity kayak gitu ya. Ini caranya kayak gimana sih? Nah, yang pertama itu pasti bangun ya teman-teman, kurang lebih nggak beda jauh ya kayak SEO tradisional yang kita lakukan. Cuman memang di sini harus dibangun fondasi yang benar-benar kuat. Jadi nggak bisa cuma optimasi aja. Jadi yang pertama itu pasti dari segi teknis itu website itu bisa cepat, kemudian aman, pakai HTTPS ya teman-teman, dan juga mobile friendly. Ini salah satu cara yang bisa membuat website kita itu bisa dianggap terpercaya gitu, website yang dipercaya oleh AI ataupun mesin pencari. Kemudian website atau arsitektur website kita juga jelas. Jadi strukturnya itu jelas. Jadi hubungan atau satu halaman dengan halaman lain di dalam website kita itu hubungannya harus logis dan bisa mudah dipahami oleh si user. Jadi bangunan arsitekturnya itu harus logis dan mudah dipahami oleh si user. Jadi user itu kalau mau navigasi di halaman website kita itu bisa mudah dan juga nggak bingung kayak gitu. Dan ini kalau struktur yang jelas atau arsitektur yang logis itu bisa sangat membantu search engine seperti Google ataupun AI itu mudah dalam memahami konteks serta otoritas halaman kita. Jadi teknis yang optimal dan juga struktur yang jelas itu bisa meningkatkan kualitas website kita di mata mesin pencari ataupun AI. Jadi ibaratnya kayak seperti membangun gedung gitu ya. Jadi strategi digital yang kuat itu pasti perlu fondasi teknis yang kokoh. Jadi kalau kita mau dilirik oleh mesin pencari ataupun AI gitu ya, itu pasti kita harus bangun fondasinya yang kuat gitu ya. Salah satunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di era AI, website yang tidak optimal justru akan sangat sulit gitu ya teman-teman, dan cenderung tertinggal di hasil pencarian. Jadi untuk website yang ada saat ini itu perlu kita optimasi dari segi SEO-nya secara kuat supaya kita bisa bertahan di era AI kayak gitu. Kemudian tadi kan udah website-nya ya. Nah, sekarang ini kontennya. Kontennya itu isi dari website ya. Jadi isi dari website itu pastikan kita harus membuat konten secara efektif yang bisa menjawab pertanyaan pengguna dan menerapkan prinsip IET ini teman-teman. IET mungkin tadi udah aku singgung sedikit ya. Itu ada experience, expertise, authority, dan juga trustworthiness. Nah, intinya dari IET ini adalah Google ingin tahu gitu ya, apakah website kita itu website yang memang bisa dipercaya dan memang ahli di bidangnya atau di topik tertentu. Jadi konten yang itu sebenarnya nggak harus panjang, tapi harus relevan dan juga terarah dan menunjukkan keahlian kita di bidangnya. Jadi misalkan kalau kita punya website tentang tempat khusus bahasa Inggris misalkan gitu ya, maka konten yang kita buat itu harus berkaitan dengan hal itu gitu ya. Misalkan kita bisa membahas topik-topik yang berkaitan dengan bahasa Inggris, kurang lebih seperti itu. Jadi kita memang harus membahas konten itu secara mendalam dan menyeluruh supaya kita bisa dilihat oleh Google sebagai website yang terpercaya, kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa cara yang bisa kita terapkan gitu ya untuk menggunakan AI ketika melakukan aktivitas SEO. Yang pertama itu kita bisa menggunakan AI untuk melakukan riset kata kunci, teman-teman. Jadi riset kata kunci itu kita bisa
kita bisa menanyakan gitu ya kepada AI itu, misalkan ChatGPT, ide keyword apa yang sesuai untuk topik yang mau kita targetkan. Misalkan tempat kursus bahasa Inggris gitu, kita bisa AI itu buatkan ide keyword untuk topik tempat kursus bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Meskipun nanti hasilnya itu perlu kita verifikasi lagi ya di tools lain, contohnya seperti SEMrush ataupun Ahrefs, untuk melihat apakah keyword tersebut benar-benar ada volumenya gitu ya, dan kemudian apakah memang keyword itu benar-benar dicari oleh si user. Jadi memang verifikasi untuk proses brainstormingnya gitu ya, untuk mendapatkan ide itu bisa kita gunakan AI ketika prosesnya. Kemudian selain itu kita juga bisa membuat draft konten otomatis teman-teman. Jadi biasanya kalau udah ketemu ide keywordnya itu biasanya bisa kita buat draft kontennya itu menggunakan AI juga. Jadi draft awal ya teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa ini hanya draft awalnya aja sebenarnya untuk membuat konten, sehingga caranya itu kita bisa masukkan prompt dan kemudian buat draft konten secara otomatis di platform LLM-nya, sehingga nanti muncul draft kontennya, tapi ini hanya untuk awalnya aja. Jadi draft itu nanti akan kita kasih ke content writer kita atau penulis kita, kemudian baru dikembangkan dari segi ide dan juga penyusunan pesannya. Kemudian kita juga melakukan analisis tren teman-teman di AI. Jadi AI itu bisa mengidentifikasi pola pasar dan juga pergerakan kompetitor secara lebih efisien. Jadi AI ini memang banyak banget ya gunanya ya. Dan salah satunya adalah menganalisis tren. Di tren ini bisa kita bisa masukkan prompt di dalam LLM itu seperti ChatGPT atau Gemini. Nanti kita tanyakan apakah tren yang sedang berlangsung saat ini itu seperti apa. Jadi AI itu memang bisa mempercepat proses kerja kita, tapi hasil yang terbaik itu memang tetap lahir dari strategi yang dipimpin oleh manusia ya. Jadi tidak hanya AI tapi juga ada sentuhan manusianya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tools AI yang populer untuk SEO sendiri itu ada banyak ya. Beberapa di antaranya itu ada ChatGPT, kemudian ada Jasper AI, kemudian ada SEMrush, dan kemudian ada Server. Nah, ini kalau untuk ChatGPT sendiri mungkin multifungsi ya, nggak hanya untuk SEO, tapi juga untuk hal yang lainnya. Tapi kalau untuk SEO sendiri, itu biasanya saya pakai ChatGPT untuk membuat ide keyword atau ide konten, kemudian bisa membuat struktur artikel yang SEO friendly, dan kemudian bisa juga untuk membuat draft konten awal yang nanti akan kita lempar ke content writer atau penulis. Kemudian kalau untuk Jasper AI sendiri, ini mostly bisa dipakai untuk pembuatan konten. Jadi ini bisa membuat konten yang seperti ditulis manusia gitu ya ibaratnya. Jadi Jasper ini juga terpakai banget untuk pembuatan konten. Kalau untuk SEMrush sendiri, mungkin teman-teman juga udah pernah pakai ya. SEMrush sendiri itu banyak sekali ya fungsinya untuk SEO. Yang pertama itu bisa melakukan keyword research, kemudian bisa melakukan set audit di sana, kemudian juga bisa membuat atau melakukan backlink audit ya di sana ya. Dan untuk keyword research-nya sendiri itu biasanya sudah diintegrasikan oleh AI sehingga keyword difficulty-nya itu bisa disesuaikan dengan kondisi website kita. Jadi SEMrush sendiri sudah terintegrasi dengan AI ya. Jadi ini sangat-sangat membantu sekali untuk praktisi SEO seperti kita. Kemudian Server sendiri itu mungkin mirip-mirip kayak Jasper ya. Ini sebenarnya untuk pembuatan konten SEO sih, kebanyakan dipakainya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk tools yang sendiri, ini pilihlah yang mendukung pekerjaan kalian ya. Jadi bukan secara total menggantikan kalian, tapi pilih aja yang memang benar-benar bisa kalian pakai untuk mempercepat proses kerja kalian. Beberapa langkah SEO yang bisa kita lakuin secara apa ya, langsung bisa kita implementasikan gitu ya secara cepat. Itu yang pertama itu bangun konten hub teman-teman. Jadi konten hub itu kurang lebih kumpulan konten yang terkait dengan satu topik utama. Jadi kalian pilih aja topik utama itu apa, misalkan tempat khusus bahasa Inggris gitu ya. Nah, nanti kalian bikin konten yang berkaitan dengan topik tersebut. Jadi kontennya itu nanti tidak hanya satu tapi banyak gitu ya, yang masih berkaitan dengan topik utamanya. Nanti pembahasannya itu nanti dilakukan secara menyeluruh dan juga mendalam, sehingga nanti kita bisa membuat konten hub namanya. Jadi konten yang berhubungan satu sama lain di sekitar topik utama yang kalian pilih. Kemudian kita juga perlu optimasi entitas. Optimasi entitas itu seperti merek, lokasi, dan juga pakar atau author ya, sehingga lebih mudah dikenali oleh mesin pencari. Nah, entitas ini sebenarnya kalau biasanya kita terapkan itu bisa berhubungan dengan lokal SEO ya. Jadi lokal SEO itu kan memang
fokusnya adalah di NAP ya, di name, address, dan juga phone number. Jadi NAP itu harus konsisten di setiap directory yang ada di internet ya. Misalkan di website itu harus konsisten, kemudian di sosial media juga harus konsisten, harus sama semua kayak gitu. Dan yang terakhir itu bisa kita harus fokus ke topik utama. Jadi utamakan topik yang paling relevan dengan bisnis. Misalkan tadi ya, misalkan tempat kursus bahasa Inggris gitu ya, berarti pembahasan kontennya itu harus berbicara mengenai tempat kursus bahasa Inggris gitu. Jadi fokus utama adalah ke topik utama yang sudah kita pilih sebelumnya, supaya memang strateginya itu lebih terarah. Jadi SEO yang efektif itu adalah SEO yang punya strategi konten yang memiliki arah yang jelas gitu ya, yang sesuai dengan topik utama yang kita pilih. Nah, untuk quick wins-nya sendiri, jadi kalau quick wins itu sebenarnya kayak cara yang bisa kita terapin dan bisa kelihatan hasil secara signifikan dalam waktu yang cepat gitu ya, yang tidak terlalu lama. Itu beberapa di antaranya. Yang pertama itu mengoptimalkan Google Business Profile ya teman-teman ya. Google Business Profile ini penting banget untuk optimasi SEO karena Google itu biasanya akan menampilkan hasil dengan lokasi yang paling dekat dari user. Jadi misalkan produk atau jasa kita itu dekat dengan user, biasanya Google itu akan menampilkan produk atau jasa kita tersebut ke user yang tadi mencari gitu ya. Jadi ini harus dioptimalkan. Mengoptimalkannya bagaimana? Yaitu dengan cara mengoptimalkan informasi yang ada di dalam profil bisnis di Google Business Profile tadi. Kemudian kita juga perlu mengupdate halaman produk nih teman-teman. Jadi update halaman produk itu misalkan kalian menjual produk atau jasa tertentu, pastikan informasi yang ada di dalamnya itu akurat, lengkap, dan juga menarik bagi calon pelanggan. Jadi ketika pelanggan menemukan halaman produk teman-teman, itu bisa langsung tertarik dan bisa berubah menjadi konversi kayak gitu. Kemudian setelah itu kalian juga perlu posting konten secara rutin ya. Jadi posting konten secara rutin itu maksudnya adalah membuat konten secara konsisten. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga keterlibatan juga kepercayaan audiens. Nah, kalau untuk search engine sendiri, kalau kita posting konten secara rutin, itu kalau di SEO sendiri, itu artinya kita bisa memberi sinyal yang bagus kepada search engine bahwa website kita itu memang website yang terpercaya. Kalau kita bisa posting konten secara konsisten, kayak gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, ini masa depan SEO di era AI. Jadi SEO itu bakal gimana sih ke depannya di era AI ini? Jadi AI itu nanti ke depannya akan semakin berperan ya terhadap SEO. Jadi kecerdasan buatan itu akan terus mengubah cara konten itu ditemukan, diproses, dan juga ditampilkan kepada user. Jadi yang biasanya dulu itu cuma SEO, sekarang itu ada AEO dan juga ada GEO ya. AEO itu AI Overview atau Answer Engine Optimization, dan juga ada GEO ya. GEO itu Generative Engine Optimization, atau seperti platform LLM kayak ChatGPT, Gemini, ataupun Perplexity. Jadi nggak cuma SEO aja, tapi ada AEO dan juga GEO ke depannya. Kemudian adaptasi yang berkelanjutan. Jadi strategi SEO itu perlu fleksibel nih teman-teman terhadap perubahan algoritma yang didorong oleh AI. Mungkin sama ya kayak tadi ya. Dulu itu cuma mikirin peringkat website kita di search engine, tapi sekarang kita harus mikirin juga bagaimana website kita bisa muncul di AI Overview ataupun di platform LLM kayak ChatGPT atau Gemini, kayak gitu. Kemudian ada etika dan kepercayaan. Etika dan kepercayaan ini mungkin sama ya seperti SEO tradisional ya. Jadi nilai seperti otoritas, transparansi, dan juga kepercayaan atau YET ini akan menjadi faktor penentu utama nih teman-teman dalam menentukan kredibilitas dan juga visibilitas konten. Jadi meskipun ada pengaruh AI di sana, tapi terkait dengan isi kontennya sendiri itu tetap harus menerapkan EAT supaya memang website kita itu bisa dilihat oleh search engine ataupun AI sebagai website yang terpercaya dan bisa ditampilkan baik itu di search engine ataupun di AI. Mungkin seperti itu ya untuk materi kita sore hari ini. Mungkin teman-teman, jadi kalau dari teman-teman ini ada yang mau ditanyakan, itu boleh banget ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Putra sudah memberikan pemaparan yang sangat bermanfaat. Karena kita tahu AI memang sungguh sangat cepat berkembang dan banyak tools yang digunakan ini yang oleh masyarakat ya, untuk memudahkan kinerjanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih AI bukannya sebagai musuh tapi sebagai teman uh, kalian gitu sih. Mungkin sesi tanya jawab, silakan teman-teman yang mau tanya, tempat dan waktunya dipersilakan.
Langsung aja nanti sebutkan nama dan instansinya atau tempat kerjanya dan pertanyaannya. Oke, langsung. Atau mungkin sudah cukup jelas semuanya ya terkait dengan AI ini. Karena ini memang masih umum aja ya. Oh iya, ada Oh, yang lewat chat aja. dari chat. Boleh, Roger. boleh. Silakan, Mas. Mbaknya mumpung materinya berbobot, mungkin bisa langsung dijawab. Boleh di chat juga, nggak apa-apa. Nah, Mas Putra nih ada pertanyaan nih. Kira-kira ada, oh itu mungkin nanti kita jawab aja ya, kayak gitu pertanyaannya. Ya, mungkin ada lagi yang pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang masih malu-malu, silakan berkenan untuk memberikan pertanyaannya pada kita. Kita open diskusi aja sih di sini, diskusi santai. Mungkin masih malu-malu atau melalui chat aja nggak apa-apa. Atau udah jelas semua mungkin Mas Roger. Jadi bisa Saya disampaikan informasi selanjutnya. atau yang mau nanya teman-teman Ada, nih, ada pertanyaan. ada Mbak Nur Sailis. Salilis. Ya, ada Mbak Nur, silakan mau nanya. Ayo Atau jangan cuma mau malu-malu mau kenalan nanya. aja. Saya eh, jadi Mbak Nur punya web ya tentang Iya, tour, paket tour begitu ya. Kemudian bagaimana bagaimana gimana ya? nah, mungkin Mbak Nur bisa diperjelas pertanyaannya, mumpung nanti dijawab sama Mas Putra. Untuk SEO-nya benar-benar nggak tahu. Oke, Oke. apa yang dilakukan? Mungkin jawaban singkatnya, simpelnya adalah perlu dilakukan. Benar-benar nggak tahu. Mungkin gambar cara gampangnya adalah yang pertama perlu ditentukan dulu ya Mbak Nur ya target marketnya itu siapa. Jadi nanti untuk Mas Darius akan dijawab secara personal ya Mas Darius. Kalau untuk Mbak Nur nanti mungkin yang paling utama adalah tentukan dulu targetnya siapa, target marketnya siapa. Nanti target atau target konsumennya itu siapa. Nanti dari target konsumennya itu nanti ya perlu diperhatikan uh, buyer personanya itu seperti apa. Buyer persona itu karakteristik dari target market Mbak Nur ya. Jadi target market Mbak Nur itu nanti diidentifikasi terlebih dahulu konsumen Mbak Nur itu seperti apa. Nanti dari sana baru bisa dicari, di riset keyword yang berhubungan dengan konsumen Mbak Nur itu apa aja. Nah, dari keyword tersebut nanti perlu dibikin konten ataupun halaman websitenya supaya memang mereka ketika mencari uh, sesuatu, bahkan keyword yang berhubungan dengan bisnis Mbak Nur, itu nanti website Mbak Nur yang muncul. Kurang lebih seperti itu. Jawaban singkatnya ya Mbak Nur ya. Kalau untuk uh, lebih advance-nya lagi, itu mungkin saya rekomendasikan untuk pelajari di YouTube ya. Di YouTube juga sangat-sangat banyak ya. Cuman kalau untuk singkatnya adalah pahami dulu konsumennya Mbak Nur. Nanti itu nanti bisa dirumuskan menjadi sebuah keyword. Keyword itu nanti bisa ada toolsnya sendiri. Nanti dari keyword tersebut dibikin kontennya atau halaman websitenya. Baru dari situ Mbak Nur bisa mendapatkan atau konsumen yang tertarik dengan bisnis Mbak Nur. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, Mas Putra, tadi ada pertanyaan dari Mas Darius mungkin belum terjawab sempurna ya, mungkin Mas Putra bisa jelaskan.
Ya, jadi untuk Mas Darius, kalau kursus SEO dengan AI sebenarnya kita nggak menyediakan kursus ya, tapi kita ini hanya sebatas webinar aja, gambaran umum SEO itu di era AI itu seperti apa, kurang lebih kayak gitu ya Mas Darius. Untuk pembahasan lebih dalamnya itu mungkin akan kita bahas di webinar-webinar kedepannya ya, webinar-webinar selanjutnya. Tapi kalau untuk kursusnya sendiri itu kita tidak menyediakan ya Mas Darius ya. Ada lagi Ya, mungkin yang mau mungkin ditanyakan sudah atau sudah terjawab cukup? pertanyaannya. Aduh, mungkin Iya, yang lainnya izin yang bertanya, Boleh, izin bertanya. ya Halo. silakan. Iya, saya silakan Iskandar Mas. dari Bandung. Eh, Ya Mas Iswan. kan kalau pemahaman kita selama ini kan kalau misalnya AI itu kan bagi orang awam menggunakan aplikasi katakan seperti ChatGPT atau apa yang ada ya. Terus yang kemudian yang kedua pada promnya ya. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan katakan di website perusahaan kita atau usaha kita, uh, kalau kita dalam hal katakan merancang website itu tadi ada disebutkan bahwa harus framework atau struktur algoritmanya itu harus rapi gitu. Nah, kalau dikaitkan benang merahnya seperti apa ya? Saya masih agak bingung dengan penjelasan tadi. Kalau dikaitkan dengan apa? Ada yang dari teman salah satu developer yang bilang kalau AI sederhana aja yang kita bisa pahami adalah kekuatannya itu pada prompt engineering atau bagaimana Ya, serapi kita dengan prompt. Nah, kaitannya itu kalau dengan penjelasan topik kita sore ini bagaimana hubungannya? Itu saja. Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Iskandar. Jadi mungkin tadi saya kurang jelas gitu ya jelasinnya. Jadi yang dimaksud dengan arsitektur yang logis itu atau website itu intinya harus rapi dan terstruktur. Itu maksudnya untuk mempermudah dari robot AI. Jadi AI itu kan ketika menampilkan jawaban ke user, itu dia mengumpulkan datanya dari website ya, Pak Iskandar. Ya, untuk bisa mempermudah AI itu mengumpulkan informasi dari website kita, struktur website itu harus rapi dan terstruktur. Jadi simpelnya navigasinya itu mudah. Kemudian user itu ketika masuk ke dalam website kita tidak bingung kalau mau kemana-mana. Jadi untuk hubungan di antara satu halaman dengan halaman yang lain di dalam website kita itu logis. Contoh simpelnya gini, Mas Iskandar. Misalkan Mas Iskandar punya website gitu ya. Kemudian di dalam website itu ada halaman produk, ada halaman blog. Nah, user dari homepage, dari halaman awal, kalau mau ke halaman produk atau halaman blog, itu sebisa mungkin mudah gitu untuk ke sana. Jadi tinggal mungkin linknya itu bisa ditaruh di bagian header, sehingga kalau misalkan mau ke halaman produk, tinggal sekali klik halaman produk, nanti langsung masuk ke halaman produk. Nah, maksudnya adalah struktur yang seperti itu. Struktur yang rapi, terstruktur, mudah dipahami, logis, dan ketika user mau masuk atau mau navigasi di dalam itu nggak bingung. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Iskandar. Kalau hubungannya dengan AI, itu lebih ke mempermudah AI aja untuk mengumpulkan informasi dalam website kita. Kalau memang struktur atau arsitekturnya itu bagus gitu atau rapi. Kurang lebih seperti itu, Mas Iskandar. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Iskandar atas Ya, pertanyaannya. ya, mungkin sedikit tambahan aja Mas Iskandar yang saya ketahui ya. Memang selain struktur, konten dan lain-lainnya, sebenarnya penting juga sih membuat LLM teks ya, jadi generator itu. Jadi nanti website-nya dibuat file khusus seperti sitemap. Nah, itu tinggal di generator. Jadi kurang lebih isinya akan ada file LLM tersebut. Nah, itu akan lebih mudah tercrawling sih. Nah, boleh tahu sedikit Pak Mas Iskandar, websitenya menggunakan CMS apa ya? Apakah WordPress atau apa? Mungkin saya bisa bantu jawab. Bagaimana? WordPress, sorry, CMS-nya menggunakan platform apa ya, Pak? Kita platformnya kita serahkan ke pihak ketiga waktu itu. Oh, oke. Dibangun dari PHP, kemudian dari scratch PHP, kemudian terakhir dengan frameworknya
pakai CMS, tapi kita saya lupa nama CMS-nya. Eh, saya lupa, pokoknya pakai CMS paduan dari PHP, BR PHP sampai ke CMS. Tapi saya nggak tahu pasti, lupa saya pernah dibilang. Oke, oke. Nah, mungkin dari saya share link ya, misalkan di chat itu nanti bapaknya bisa langsung ya gunakan generator ini untuk dibuat file khusus untuk seperti sitemap itu, nanti tinggal diupload aja sih di websitenya. Nanti kalau udah nanti akan bekerja sendiri kok kayak gitu. Tapi kembali ke apa namanya kualitas konten ya, artinya nggak artinya AI itu ngambil konten-konten yang memang sumber yang terpercaya. Jadi gini, sekarang Google udah berevolusi ya. Sebelum-sebelumnya hanya bisa sebagai tempat pencarian juga, tapi untuk sekarang udah makin bergeser. Artinya AI itu mengambil data seutuhnya ya, itu pasti dari Google. Jadi Google itu kayak semacam Wikipedia-nya sih kalau yang saya lihat kayak gitu. Jadi pentingnya kita meningkatkan AI di konten itu juga sangat penting sih seperti itu untuk menunjukkan bahwasannya oh iya ini sumber yang terpercaya dong, yang mudah dikenali, dan juga intinya sih menjawab pertanyaan apa yang user berikan, karena kan user sekarang kan udah berubah nih, maunya cepat-cepat, maunya informatif yang to the point, maka itu juga harus diperhatikan sih. Itu makanya agak sedikit berubah pada saat Google algoritma yang terbaru ini muncul kayak stuffing keyword, terus spam segala macam. Pokoknya gimana caranya konten yang berkualitas itu yang langsung menjawab, itulah yang jadi pemenang gitu sih Mas. Oke, mungkin dari saya itu. Satu lagi, kan kalau diisi website, katakan di perusahaan, itu kan ada banyak artikel ya. Artikel-artikel, apakah dalam penulisan artikel di setiap laman-laman yang kita buat itu perlu ada hashtag atau apa supaya mudah ditemukan pada mesin pencari atau pada AI? Itu bagaimana masukannya? Hashtag seperti apa ya Pak? Kan kita tahu website sih memang bisa ditanamkan hashtag ya, tapi sekarang sih udah general banget ya, kita palingan ya, mungkin saya sederhanakan bahasanya ya. Hashtag di sini kita ibaratkan keyword ya. Nah, itu mungkin dahulu kita bisa nanam kurang lebih 20 hashtag atau keyword ya di sini di website. Tapi sekarang Google udah makin pintar, bisa ngebaca, dan sepertinya ada nggak main banyak hashtag lagi sih. Mungkin kalau simpelnya kalau misalkan Mas menulis mengenai artikel, misalkan ya Mas punya website traveling ya. Nah itu misalkan review mengenai hotel. Nah, kata mereviewnya itu kan biasanya lagi pada zaman dahulu sebelum ya kita mengenal algoritma ini, itu biasa kan banyak mengulang kata-kata review. Palingan sekarang udah main apa namanya artikel yang memang natural, artinya konten ini diciptakan untuk manusia, bukan dari bot lo gitu. Jadi konten ini disajikan dan bisa senatural mungkin enak dibaca oleh user, tapi tetap penggunaan dari hashtag ataupun keyword ini tetap dibutuhkan di meta title dan meta deskripsi dan juga sebagian di artikel, tapi jangan terlalu banyak sih gitu. Yang penting jangan lebih dari kurang lebih ya 5 kali pengulangan sih gitu. Kalau lebih dari itu kemungkinan itu adalah spam keyword sih seperti itu. Izin satu lagi, berarti meta deskripsi dari artikel atau yang isi tulisan-tulisan dalam website kita itu harus kita rapikan gitu. Iya, tentu harus dirapikan dan juga dia perhatikan juga nih Mas. Misalkan si Mas punya ini sebenarnya dalam juga sih maksudnya. Misalkan si Mas mengenai tadi review mengenai hotel ya, misalkan Mas punya traveling. Nah, itu juga berarti kan kalau saat Mas ingin muncul artikel-artikel lainnya, nah yang sejenis ya itu misalkan jangan pernah membuat hal yang sama. Misalkan udah bikin review terus mas review lagi, karena nanti akan menjadikan ini cannibal paste dan Google akan bingung sih, nanti akan milih yang mana gitu. Jadi kalau udah satu ya udah satu, mendingan dibagusin aja ketimbang harus bikin lagi gitu sih Mas. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama.
Ya, masih ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir dan sudah setia. Kira-kira ada Ini pertanyaan mungkin lagi? ada pertanyaan ya, Mas. Jadi Riza ini suka nulis artikel di WordPress, tapi yang ngebaca atau melihat itu sedikit. Apakah masih bisa terlihat di mesin pencari gitu ya? Kalau misalkan bisa, bagaimana cara memperbesar peluang artikel saya sering terlihat di AI tersebut gitu ya, kurang lebih. Nah, jawabannya sebenarnya bisa. Apakah bisa? Meskipun yang melihat sedikit, apakah artikel itu bisa masuk di AI atau enggak, itu sebenarnya bisa. Kembali lagi, Mas Riza, kontennya itu harus memenuhi EAT sih, Mas Riza. Jadi, sama AI ataupun search engine untuk menampilkan isi dari konten atau website kita di platform mereka. Kurang lebih seperti itu. Jadi, make sure aja, meskipun artikel Mas Riza itu sedikit yang ngelihat gitu, yang baca, make sure aja isi kontennya itu yang pertama bisa menjawab kebutuhan user, kemudian data yang diambil atau digunakan itu berasal dari sumber yang terpercaya, kemudian Mas Riza itu punya pengetahuan atau mungkin ahli gitu ya di bidangnya atau bidang yang Mas Riza tulis. Jadi make sure aja konten Mas Riza itu IET-nya bagus, kurang lebih seperti itu. Nanti apakah bisa muncul di AI atau enggak, itu sebenarnya kembali lagi dari algoritma si AI-nya itu sendiri sih Mas. Yang bisa kita lakukan adalah membuat konten kita itu memenuhi standar AI tadi. Kurang lebih seperti itu ya Mas Riza. Kemudian kalau yang selanjutnya itu ada Mas Ivan. Mas Ivan ini kalau kita kerja di perusahaan sebagai SEO, apakah artikel yang dibuat itu harus ranking satu? Itu tergantung ya, tergantung dari tujuan perusahaan itu apa gitu ya. Misalkan kalau memang hanya traffic, pasti nggak harus ranking satu ya. Nggak harus ranking satu, itu juga sebenarnya kita sudah bisa dapat traffic atau brand awareness-nya. Tapi kalau memang dari perusahaan itu ditetapkan, saya maunya harus ranking satu gitu. Nah itu baru kita harus mengharuskan artikel kita bisa di ranking satu. Tapi kalau hanya sebatas traffic ataupun brand awareness ataupun leads bahkan, itu sebenarnya nggak harus ranking satu pun kita juga bisa dapat. Lebih seperti itu ya Mas Ivan. Kemudian kalau Mbak Nur Salilis, tulisan artikel yang sama namun keywordnya berbeda, itu sebaiknya dihindari ya Mbak Nur. Karena itu uh, berarti kan kalau keywordnya yang beda tapi tulisannya sama, berarti mostly atau sebagian besar isi kontennya atau artikel itu sama ya. Nah itu akan sangat beresiko. Jadi itu nanti akan dianggap sebagai duplikat konten. Duplikat konten itu adalah dua konten yang punya isi yang kurang lebih sama di dalam satu website. Nah, jadi kalau misalkan tulisan artikel itu sama, tapi keyword itu berbeda, itu sebaiknya dihindari ya. Jadi kalau memang keyword yang ditarget itu berbeda, sebaiknya tulisan artikel juga dibedakan. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk Mas Darius, itu link apa? Itu link untuk apa Mas Ojen tadi? Untuk ini ya? Uh, untuk apa Mas Ojen? Side speak ya? Side speak itu untuk oh ini untuk membuat chatbot ya, untuk membuat chatbot dari API si LLM tadi gitu. Jadi bisa pakai API-nya LLM dimasukkan ke dalam website-nya untuk membuat chatbot kayak gitu kurang lebih ya. Apakah semua perusahaan dari Mas Ivan lagi ini apakah semua perusahaan uh, memakai WordPress dengan menggunakan SEO artikel ya? Oke. Soalnya setiap hari buat artikel SEO tetap masuk di Google walaupun nggak ranking satu. Apakah semua perusahaan memakai WordPress ya? Jawabannya nggak semuanya ya, Mas Ivan. Jadi yang pakai aja gitu, yang pakai WordPress aja yang
platform builder, website builder itu WordPress gitu. Tapi banyak juga yang memang website perusahaan itu dari coding gitu ya, dari scratch. Misalkan pakai HTML, JavaScript, dan juga CSS. Kalau mungkin pakai framework, mungkin Mas Ivan pernah dengar juga yang namanya Next.js. Itu framework untuk membuat website, ininya ya, front end website-nya itu juga bisa. Kemudian back-end itu pakai PHP, nama bahasa pemrogramannya. Cuman apakah semua perusahaan memakai WordPress itu enggak? Jadi yang pengen aja gitu, yang pengen pakai WordPress aja. Karena memang WordPress itu kelebihannya adalah simple ya, Mas Ivan. Jadi simple untuk digunakan, sehingga banyak perusahaan yang menggunakannya. Soalnya setiap hari buat artikel SEO tetap masuk di Google walaupun nggak ranking 1. Berarti artikel Mas Ivan itu sudah terindeks gitu ya oleh Google sehingga bisa ditampilkan ya di hasil pencarian. Jadi meskipun nggak ranking 1 itu mungkin kondisi website ya, mungkin authority website-nya masih rendah gitu ya, sehingga rankingnya belum terlalu tinggi. Kurang lebih kayak gitu ya Mas Ivan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri ya Mas Ojan ya. Ya, mungkin ada yang Atau apa malu-malu lagi mungkin? yang mungkin ada 2 pertanyaan lagi kali ya Mas ya, yang ingin tanyakan lagi. Boleh, kalau ada yang mau tanyakan lagi, nggak harus AI, boleh SEO aja gitu, secara keseluruhan itu Nah, juga boleh ya. iya iya. Nah, ini mungkin menarik pertanyaan dari Mas Ivan sih. Sebenarnya aku main sedikit bahas ya. Mungkin tambahan aja, apakah semua perusahaan memakai WordPress dengan menggunakan SEO artikel? Soalnya setiap hari buat artikel masuk di Google walaupun nggak ranking. Nah, itu sebenarnya sih um, ini pertanyaan yang menarik dan tergantung tipenya masing-masing perusahaan ya. Misalkan ada yang memang produksi konten, ada juga yang hanya apa namanya segala macam lah. Ini sebenarnya penting banget sih kalau menurutku ya sebagai praktisi SEO, kita ngebuat konten sebenarnya tujuannya apa dulu. Nah, kalau tujuannya kita jelaskan, misalkan ini sebagai konten pilar, nah itu juga boleh sih. Lebih baik gini sih Mas Ivan, pada saat kita bikin konten, misalkan kita satu konten kita tuju ya, misalkan keywordnya apa gitu. Nah, itu nanti dibuat konten pilarnya masing-masing. Jadi itu nanti sangat membantu clustering ya, kurang lebih gitu, clustering konten pilar tersebut bisa meranking sih gitu paling. Itu ada pertanyaan dari Mas Riza dan Mas Iskandar. Apakah materinya boleh di-share ya? Itu boleh ya, boleh banget. Memang tujuan kamu bikin webinar ini untuk salah satunya untuk sharing materinya gitu ya. Nanti akan dibagikan lewat grup ya, Mas Ojan ya? Iya, betul, nanti ada grup Ya, khusus yang jadi kita akan ya, bagikan. Kalian bisa update ya, kurang lebih kalau ada ya. webinar lanjutannya gitu sih. Jadi teman-teman nanti akan di-invite gitu ya ke dalam grup WhatsApp ya, Mas Ojan ya, grup WhatsApp. Nanti untuk link PPT dan juga recordingnya itu akan dikirim di sana ya. Selain itu kita juga link, ya betul, link WA group ya Mas Iskandar. Iya, Nanti betul. Nanti pengumuman webinar selanjutnya juga akan di sana ya. betul menjawab pertanyaan dari Mas Iskandar, nanti ada kan link WAG-nya kita akan update di hari Senin ya, akan materi juga. Kemudian juga untuk next selanjutnya kalau ada kita webinar lanjutan kita akan update di sana sih. Ikuti aja terus sih gitu. Nanti akan dikirimkan ya Mas Iskandar ya. Ya, mungkin di Senin Pak, ya di Senin Mas Di Iskandar Senin akan ya kita Mas kirimkan, Iskandar. kita akan update ke WA-nya masing-masing gitu. Ya, ada pertanyaan lagi seputar materi yang disampaikan. Ini kan seputar teknis semua ya pertanyaannya. Mungkin bisa lebih dalam atau apa, silakan teman-teman yang mau tanyakan. Sebelum kita akhiri Pertanyaan webinar terakhir sore mungkin hari ya, ini. Mas Ojan. Ya, Ada lagi mungkin?
Setuju. Atau udah cukup jelas? 3, 2, 1. Satunya udah jelas semua, Mas Aja. Sudah jelas, alhamdulillah sudah pada paham di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengakhiri. Ya sebelumnya penutup, mungkin teman-teman boleh on cam dahulu ya untuk kita dokumentasikan. Yang malu-malu silakan kita on cam kan dulu sejenak kameranya untuk kita saling mengenal ya satu sama lainnya. Boleh teman-teman? Kan foto bersama. Yang belum aktifkan kameranya silakan aktifkan, jangan malu-malu. Kita di semua akan berteman sama Asia spesialis, saling berkumpul dan saling berbagi cerita di sore hari ini. Ya, kakaknya silakan, jangan malu-malu. Yang belum on cam sudah siap, atau kakaknya jangan malu-malu, nggak apa-apa, mau dimanapun, di jalan atau di apa, jangan malu-malu. Karena kita intinya perkenalan aja di sini, saling membuka kenalan. Ayo Mas Darius silakan, mbaknya yang nggak bisa nggak apa-apa ya. Ayo Mas Ren silakan. Oh iya sorry, ini kamera saya sedang ada kendala sehingga saya belum bisa on cam. Mohon maaf ya. Siap-siap, makasih masukannya nih Mas. Oke nggak apa-apa. Udah langsung aja ya Mas ya, kita foto ya. Ya, kita akan coba foto bersama di sini. Teman-teman, 1, 2, 3. 3 kali ya. 1. Ayo, senyumnya mana teman-teman di sini? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, oke. Sudah lengkap untuk sesi dokumentasi saat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri untuk acara webinar yang diselenggarakan oleh Essential Team ini. Ya, semoga kita bisa berteman selanjutnya. Silakan kita akan update terus perkembangan mengenai digital marketing dan SEO khususnya untuk di kedepannya ya. Kita nanti akan buat grup ya. Kita akan undang di Senin. Kita akan WA-kan ke masing-masing yang ikut di sini dan kita akan update terus gitu. Mungkin itu aja akhir kata dari saya sebagai leader dari SEO Essential di sini. Kurang lebih kita minta maaf ya atas kekurangan yang kita presentasikan. Jadi semoga kita akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, kita akhiri ya teman-teman ya. Mana suaranya teman-teman? Terima kasih Halo. teman-teman. Ya, Sampai ketemu lagi ya. dah. Sampai ketemu kembali.